Kalau anak gadis atau anak bujang itu memperkenalkan calon pendamping atau calon istri, calon suami, itu yang ditanya keluarga, kayak Islami kepiye? Maksudnya NU bukan? Sampai situ mendarah daging atau fanatisme masyarakat terhadap NU. Belum apa-apa ini sudah agak sedikit panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel MWCI NU Miri bersama saya Aziz Syahri. Dan malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Masih muda, smart, dan gagasan-gagasannya tentang perkembangan NU itu sangat luar biasa. Oke, kita akan berkenalan langsung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syafiq, sarjana studi Islam, Betul. alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Walafiat. Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Ustadz, ini cerita mungkin Pak Ustadz sudah dengar juga. Gimana tuh? Kalau di kampung saya, Iya. anak gadis atau anak bujang itu memperkenalkan calon pendamping atau calon istri, calon suami, itu yang ditanya keluarga, kayak Islami kepiye? Maksudnya NU bukan? Sampai situ mendarah daging atau fanatisme masyarakat terhadap NU. Pernah enggak dengar Ustadz cerita kayak gini? Iya. Kayaknya harus saya posisikan tempat duduk saya ini. Kok Sambil minum-minum boleh nih Pak Ustadz? belum apa-apa ini sudah agak sedikit panas ini. Oke. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga MWCNU Miri. Saya merasa sangat tersanjung sekali. Jadi entah ada kabar apa begitu kan, tiba-tiba Ustadz boleh enggak hadir di podcast pertama MWCNU Miri. Luar biasa sekali. Terharu saya, terharu sekali. Enggak, kami justru kami merasa bangga dengan ketersediaannya Pak Ustadz bersedia untuk hadir untuk mengisi acara podcast perdana ini. Oke, balik pertanyaan tadi. Oke. Jadi cerita Bang Aziz tadi, jadi gimana gitu kan kalau di daerah bahkan seorang gadis ketika hendak dilamar oleh seorang lelaki begitu, terus kemudian muncul pertanyaan dari orang tuanya, dia Islamnya gimana sih gitu kan, dia sama ndak sih dengan kita gitu, apalagi yang culture-nya sangat kental dengan NU gitu kan, Nahdlatul Ulama itu sendiri, dia NU tidak gitu. Memang betul gitu. Bahkan saya sendiri punya pengalaman ya Pengalaman bukan bukan pengalaman saya pribadi, tapi pengalaman kawan saya, kemudian dia menjalin relasi dengan yang lain organisasi. Yang lain organisasi itu sempat mendapati lika-liku relasi untuk menuju jenjang yang lebih serius. Karena begini, yang kita ketahui ketika memang dalam satu keluarga ya, khususnya yang begitu sangat fanatik cara beragamanya, khususnya kita di Indonesia gitu. Misalkan NU kah atau Muhammadiyah kah gitu kan, ya tidak semuanya, tapi beberapa itu sangat fanatik ya, sangat fanatik terhadap faham. artinya cerita itu ada Dan itu fakta. Tapi kok bisa sepanatik itu terhadap NU?
Karena mungkin bagi sebahagian orang bahkan gitu kan, bahkan seakan-akan ya ketika berbicara agama itu ya NU itu sendiri gitu. Bahkan sampai segitunya loh. Seolah-olah nggak ada Iya, agama lain selain iya, NU. selain NU sampai segitunya gitu. Masya Itu Allah. dulu gitu kan, itu dulu. Tapi mungkin sekarang sudah bergeser karena seiring berjalannya waktu, terus kemudian ilmu pengetahuan sudah semakin luas. Kalau ataupun ada itu sangat minim sekali. Karena begini, kalau dulu-dulu itu ketika dia tidak sefaham, itu boleh jadi nanti yang dikhawatirkan adalah menjadi satu gesekan, misalkan dalam bersikap, dalam memandang realitas, cara cara apa namanya beribadah, cara berpolitik itu sangat mempengaruhi. Contoh-contoh kecil, misalkan dalam hal ibadah yang kita kenal, misalkan orang NU itu sholat subuhnya pakai kunut misalkan, yang lain tidak pakai kunut misalkan. Ada tahlilan, Ada tahlilan atau yasinan. Misalkan yang satu fahamnya NU, yang satu misalkan tidak NU. Ya. Dikhawatirkan nanti tidak terjadi keharmonisan atau disharmonisasi, begitulah. Itu biasanya itu kalau anak-anak muda itu debat kunut itu sampai subuh. Gitu ya. Subuhnya lewat. Subuhnya lewat gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang itu berbeda gitu kan. Sudah tidak memperdebatkan lagi kunut atau tidak. Apalagi itu? Jadi sama-sama tidak sholat. Ini yang paling berbahaya gitu kan. Ini yang sangat berbahaya begitu. Jadi debat kunut tapi sama-sama tidak sholat. Sama-sama tidak sholat. Itu yang berbahaya gitu. Kan. Tapi nggak apa-apa. Itu apa ya? Dinamika dalam dinamika kehidupan, fenomena kehidupan. Betul. Ya harapannya sih terlepas dia kunut tak kunut, kalau saya pribadi, ya sholatnya jangan ditinggalkan. Betul sekali, itu yang terpenting. Ya. Oke, kita balik ke NU Miri. Betul. Pak Ustadz masuk ke Malaysia dulu apa ke Brunei dulu? Awal-awalnya meninggalkan Indonesia. Awal sekali itu saya gimana ceritanya sampai di luar itu pertama kali Mas. Saya ingat nggak tahun pergi berapa? ke luar negeri pada tahun 2017 waktu itu. 2017 saat itu ada tawaran untuk menjadi staf pengajar di salah satu sekolah swasta di Brunei Darussalam. Jadi waktu itu tahun 2015. Berapa tahun berarti? 2015 itu belum. 2015 itu saya belum pergi ke saat itu lagi interview. Interviewnya di Indonesia. Di Indonesia via telepon. Waktu itu dia minta Skype, tapi karena memang waktu itu lagi ya bisa dibilang kismin lah. Saya hanya punya handphone yang Samsung lipat itu yang Fold, yang monoponik gitu kan. Betul, itu flip itu kan, yang kecil itu gitu. Jadi terus kemudian dapat 1 minggu saya dikabari ternyata diterima. Tapi karena terkendala visa, jadi sampai akhirnya 2017 baru saya calling visa. Yang akhirnya saya memiliki kesempatan untuk bisa dibilang diri, ya? Bukan mengabdikan diri, memberikan kesempatan, mendapatkan pengalaman untuk berbagi ilmu pengetahuan di negara Brunei Darussalam. Gitu. Setelah itu hingga tahun 2023. 2017 hingga 2023. Ya kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun karena satu dan lain hal sehingga saya memutuskan untuk duduk atau tinggal di Malaysia, di Sarawak, Miri. Kenapa kok saya tinggal di Miri? Ya karena kebetulan memang istri saya itu orang Miri. Begitu. Oh, itu ceritanya. Begitu. Istri
Ustadz Syafiq memang asli Miri. Asli Miri, Sarawak Miri. Melayu atau Melayu. Melayu. Jadi kalau di Bangsa Malaysia ini Melayu. kalau kita sebut Melayu dia sudah pasti Islam ya. Iya, begitu. Oke. Itu ciri khas ya. Karena Karena banyak bangsa, ya betul. Ya. Di Malaysia itu kan banyak bangsa juga Ya. seperti di kita lah. karena saya itu kalau lagi nyari makan gitu kan, Iya, kita cari kedai Melayu yuk. betul, Bang. Rupanya kedai yang Iya, Muslim. betul. Nah, Ustadz, ini kalau saya tengok Pak Ustadz di Miri belum terlalu lama. Betul sekali. Belum terlalu lama. Awal mula bergabung di NU Miri. Iya. Awal mula itu seingat saya itu tahun lalu, tahun 2023, tahun 2023 tepatnya di bulan September ya. Di bulan September itu saya waktu itu kebetulan saya itu punya kawan dan kebetulan beliau ini Masya Allah luar biasa. Jadi status beliau itu sebagai Syuriah PCI NU Malaysia. Yang PCI berarti berpusat- Kuala Lumpur ya. Betul. Jadi yang ada di Kuala Lumpur. Kebetulan beliau diminta untuk menjadi pengawas ya, karena beliau ini expert di bidang Islamic Finance gitu kan. Jadi saya kenal beliau saat berada di Brunei begitu. Kemudian Itu kenal, maaf saya potong, kenal dekat. Iya. Alhamdulillah kenal dekat dengan beliau. Berarti boleh dong suatu saat kita hadirkan Oh di iya, podcast kita. sangat sekali, ya. Oh, sangat sekali. Saya menganjurkan untuk menghadirkan beliau di podcast MWCI NU di Miri ini. Oke, lanjut ke cerita tadi. Kemudian beliau menyampaikan, oh iya, Ustadz, saya mendapatkan kabar bahwa di Miri itu dia hendak mendirikan sebagai anak cabang lah ya dari PCI NU yang ada di Semenanjung, yang ada di Kuala Lumpur. Jadi terus kemudian beliau menyampaikan kepada saya kalau ada waktu, ada kesempatan, marilah sama-sama untuk ikut apa istilahnya membantu atau melayani atau khidmah ya di NU. Apalagi yang beliau tahu bahwa saya akan duduk di Miri begitu. Jadi beliau sangat-sangat menganjurkan untuk saya dapat membantulah kiranya MWCI Ya. ini begitu. Di struktur pengurusan Bapak Ustadz Syafiq ada di posisi mutasyar. Itulah saya sendiri juga terheran-heran sebetulnya. Bagi saya posisi sebagai mustasyar itu bukan bukan sesuatu yang membuat saya itu happy atau gimana, justru menjadi beban gitu kan. Masih muda terus kemudian di posisi sebagai mustasyar gitu. Tapi kan. nggak salah dong, nggak salah ya. Salah dan tidak itu objektif. Jadi saya tidak dapat memberikan jawaban secara pribadi, entah alasan apa yang menjadikan saya untuk diposisikan di situ. Ya mungkin Pak Ketua nanti boleh menjelaskan begitu kan dengan beberapa anggota yang lain. Gitu. Nah terus Pak Ustadz Syafiq, ini NU di Miri otomatis secara tidak langsung kita ini kalau bahasa kasarnya tuh numpang. Iya. Keberadaan kita kan bukan seperti NU yang ada di Indonesia. Betul. Karena kita berada di negara berbeda negara. Betul. Nah, sikap kita ini karena kita tinggal di negara yang beda aturannya dengan negara kita. Betul. Jadi sewajarnya kayak mana nih sikap ya, seperti peribahasa itu, di mana kita berpijak disitulah langit dijunjung. Di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Betul. Jadi hanya sesimpel itu kah? Sesimpel itu. Tidak, jadi
eh, terkhususnya bagi kita sebagai warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum, pastinya paling tidak kita harus paham ya bagaimana ketika kita berada di negara orang lain, tentunya menjaga sikap kita dengan nilai-nilai yang positif begitu. Ya apa yang sudah menjadi aturan kita sebagai warga negara asing di negeri orang, bagaimana sepatutnya kita bersikap seperti itu. Ada challenge nih sedikit. Iya. Tapi jawab dengan cepat. Oke. Tokoh NU Indonesia. Gus Dur. Kenapa Gus Dur? Unik, absolut. Kalau saya inget tuh jok-joknya Gus Dur tuh, canda-candaan beliau. Ustaz Syafiq ada yang inget nggak candaan Gus Dur yang selalu terngiang-ngiang di telinga masyarakat? Apa coba? Gitu aja kok repot. Iya. Kalau saya ada itu yang dia bilang sebentar. Kalau yang tadi bagaimana melihat seseorang, mungkin absolut tidak ya, tapi beliau itu boleh dibilang unik lah ya, sangat independen begitu dan kan? Tidak ada duanya. Betul. Biasa. Bahkan sampai sekarang makam beliau masih ramai. Insyaallah. Luar biasa. Kalau kita bicara NU, kita tidak bisa lepas dari komitmen ya, atau yang memberi atau yang mendasari sejarah berdirinya NU. Ada 4 hal. Apa Ustaz Syafiq bisa jelaskan sedikit nggak? Iya, kalau kita mungkin pernah membaca buku-buku berkait dengan sejarah berdirinya NU, memang betul. Jadi paling tidak ada 4 hal yang mendasari berdirinya NU itu sendiri. Jadi ada 4 komitmen. Yang pertama itu komitmen Nahdlatul Wathon. Jadi komitmen kebangsaan. Komitmen di mana sebagai warga negara itu memiliki kewajiban untuk membela tanah air. Itu yang harus dilakukan sebagai warga negara sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Hubbul waton minal iman. Sehingga yang kita kenal yang pada akhirnya diresmikan sebagai Hari Santri 22 Oktober itu sebagai bentuk resolusi jihad. Ya, kita kenal bagaimana perjuangan orang-orang pesantren pada waktu itu untuk melawan penjajahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komitmennya adalah Nahdlatul Tujar, di mana Nahdlatul Tujar itu sebagai bentuk komitmen kemandirian dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, khususnya kemandirian ekonomi dalam organisasi. Begitu. Kemudian yang keempat ada Taswirul Afkar. Taswirul Afkar ini adalah bentuk komitmen dalam pendidikan dan pemikiran. Kemudian yang keempat itu ada Komite Hijaz. Yang mana Komite Hijaz itu merupakan komitmen untuk menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Begitu, Bang Aziz. Ini kalau enggak orang NU betulan, enggak mesti hafal itu 4 tadi itu. Begitu ini ya? Sampai ngelotok kayaknya. Hafal. Padahal saya sedikit-sedikit kan, kalau kita dulu itu kan belajar tentang ke-NU-an, tentang keaswajaan, begitu Bang Aziz. Luar biasa. Yang seyogianya ketika kita sudah menjadi warga Nahdliyin, paling tidak kita harus kenal itu.
Oke. sebagai bentuk apa ya, menjadi eh, yang nanti akan membentuk pola berpikir kita seperti itu. Hmm. Ini yang terakhir Ustaz. Baik. Harapan terhadap NU MWC NU Miri bagaimana? Kedepannya kayak mana? Jadi harapan saya MWCNU Miri ini khususnya karena kita berada di Malaysia Timur, yang mana kita tahu bahwa NU itu berada di mana-mana dan sangat mendunia, bahkan sudah ada di PCNU di Jerman, ada di Maroko, ada di Australia, begitu kan. Jadi khususnya yang ada di Sarawak ini kita menjadi mercusuar, kita menjadi pelopor ya, kita menjadi pelopor di Sarawak. Bagaimana NU itu memberikan nafas segar, nilai-nilai positif, ya, khususnya dalam berkaitan dengan ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan sesama manusia, kemudian ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, kemudian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama muslim. Jadi harapannya MWCINU di Miri Sarawak ini menjadi rumah bersama bagi warga ataupun masyarakat Indonesia secara umum ya, atau secara khusus yang berada di Sarawak ini, begitu Bang Aziz. Sebelum saya tutup, Ustaz. Iya. MWCINU Miri, Majelis Wakil Cabang Istimewa. Betul. Kenapa disebut istimewa? Menjadi istimewa karena mungkin kita berada di luar negeri, begitu ya. Jadi seperti apa namanya MWCINU yang lain, gitu. Oh, Seperti PCINU itu sendiri, gitu istimewa kan. ya. Istimewa karena kita berada di luar negara. Ini saya sampai lupa saking senangnya dengar ngobrol sama Pak Ustadz. Oh iya, kita lupa gitu kan. Kita minum dulu. Sayang sekali Padahal nih, kayaknya sudah agak-agak sejuk ini kopinya. Ini undangan tadi ya. saya buat kan ngobrol santai. Betul. Semoga kesejukan kopi ini tidak mengurangi keberkahannya. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ustadz Syafiq, terima kasih atas ngobrol singkatnya dan ini saya anggap sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga bisa menjadi pencerahan bagi kaum Nahdiyin yang terutama yang tinggal di Malaysia. Di Malaysia, di Miri Sarawak khususnya, umumnya ya di Indonesia, bahkan di seantero sejagat tanah air kan, seluruh dunia. Mudah-mudahan. Dan NU insya Allah akan mendunia. Insya Allah. Dan akan NU pada waktunya. Tinggal tunggu masanya ya. Saya berharap ini bukan podcast pertama saja, tapi saya berharap Pak Ustadz Syafiq ada waktu untuk kami undang kembali, mungkin dalam tajuk yang berbeda. Insya Allah. Karena terus terang kita di Miri ini sangat baru. Betul. Ibarat bayi baru lahir, tali pusarnya saja belum putus. Gitu. Tentu perlu sekali pencerahan. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Kami doakan semoga nanti perjalanan pulang Pak Ustadz lancar sampai rumah. Amin ya Rabbal. Dan jangan lupa mengabari ini tim-tim ini. Halo Bung Oki, Bendahara, Mas Soleh, Mas Heri. Wajah-wajah cerah semuanya, luar biasa. Alhamdulillah. Wajah penuh dengan perjuangan. Betul. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah, amin. Oke pemirsa, demikianlah podcast singkat kita bersama Ustadz Muhammad Syafiq, Sarjana Studi Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau tema ini bermanfaat buat pemirsa, silakan like, share, dan subscribe. Kami akhiri. Monggo Pak Ustadz, bagaimana? Salam sapa pemirsa. Sebagai warga NU tentunya selalu mengakhiri
Wallahu muwaffiq Wallahul muwaffiq ila ila aqwamit aqwamit thariq. thoriq. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.